Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Heriani, NIM 0801192139, kelas IKM 10 semester 3, mata kuliah Dasar Biomedik 3, dengan dosen pengampu Ibu Halimatus Sakdia Lubis STR Kep MKM. Adapun pada video kali ini saya akan membahas tentang diabetes mellitus melalui konsep 5W tambah 1H, yaitu what apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Latar belakang. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang prevalensinya terus mengalami peningkatan di dunia, baik pada negara maju ataupun negara berkembang, sehingga dikatakan bahwa diabetes mellitus sudah menjadi masalah kesehatan global di masyarakat. Menurut WHO tahun 2011, diabetes mellitus termasuk penyakit yang paling banyak diderita oleh penduduk di seluruh dunia dan merupakan urutan keempat dari prioritas penelitian nasional untuk penyakit degeneratif. Berdasarkan tren statistik selama 10 tahun terakhir, IDF memprediksi bahwa Indonesia akan berada pada tingkat ke-6 dengan jumlah penderita mencapai 12 juta jiwa pada tahun 2030. Peningkatan jumlah penderita diabetes ini 90% hingga 95% adalah diabetes mellitus tipe 2. Jadi, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus dalam bahasa Yunani yaitu tembus atau pancuran air, adapun menurut bahasa Latin yaitu rasa manis yang juga dikenal di Indonesia dengan istilah penyakit kencing manis. Jadi diabetes mellitus adalah sekelompok gangguan metabolisme yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi selama periode waktu yang lama. Berikut jenis-jenis diabetes mellitus. Terdapat 3 jenis utama diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 disebabkan karena pankreas gagal untuk memproduksi insulin yang cukup karena kehilangan sel beta. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 yaitu suatu kondisi yang dimana sel-sel gagal merespons insulin dengan baik. Dan yang ketiga, diabetes gestasional yang dimana terjadi ketika wanita hamil yang sebelumnya tanpa riwayat diabetes lalu mengalami kadar gula darah tinggi saat hamil. Siapa saja faktor yang berisiko terkena diabetes mellitus? Berikut orang-orang yang berisiko terkena diabetes mellitus tipe 1, yaitu yang pertama ibu hamil, yang kedua orang yang memiliki sejarah diabetes di keluarga, dan yang ketiga orang yang mengalami infeksi atau penyakit pankreas yang parah. Adapun orang-orang yang berisiko diabetes tipe 2 yaitu pertama, pola makan tidak sehat, kedua, kelebihan berat badan akibat asupan gula dan lemak berlebih, ketiga, gangguan intoleransi glukosa atau resistensi insulin, yang keempat, etnis tertentu, kelima, pernah mengalami diabetes gestasional, yang keenam, sedentary life atau orang yang jarang berolahraga, yang ketujuh, usia lanjut, yang ke-8, perokok, yang ke-9, wanita dengan sindrom ovarium polikistik, dan yang ke-10, prediabetes. Mengapa diabetes mellitus bisa terjadi? Diabetes mellitus dapat terjadi disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Sedangkan diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Selanjutnya, kapan waktu terbaik untuk menguji gula darah? Tes gula darah bertujuan untuk mengukur kadar glukosa darah. Adapun beberapa rekomendasi khusus kapan dilakukan tes gula darah yaitu sebelum makan, 1 atau 2 jam setelah makan, di tengah malam, sebelum beraktivitas fisik untuk melihat apakah kamu berisiko hipoglikemia, saat sedang sakit atau sedang stres, dan jika penderita diabetes merasa gula darah mungkin terlalu tinggi, terlalu rendah, atau turun. Dari mana kita tahu bahwasanya kita mengalami diabetes? Terdapat beberapa gejala yang bisa menjadi ciri-ciri bahwa seseorang mengalami diabetes. Antara lain yaitu mulut kering, rasa terbakar, kaku dan nyeri pada kaki, gatal-gatal, disfungsi ereksi atau hipotensi, mengalami hipoglikemia reaktif, munculnya bercak-bercak hitam di sekitar leher, ketiak, dan selangkangan sebagai tanda terjadinya resistensi insulin. Bagaimana cara pencegahan penyakit diabetes mellitus? Untuk mencegah penyakit diabetes, ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu pertama, menerapkan pola makan sehat, kedua, menjalani olahraga secara rutin, ketiga, menjaga berat badan ideal, keempat, mengelola stres dengan baik,
Dan yang kelima, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Berikut mitos dan fakta seputar diabetes mellitus. Apakah diabetes hanya menyerang orang yang obesitas? Kira-kira mitos atau fakta nih ya teman-teman? Ya, jawabannya adalah mitos. Kenapa begitu? Karena faktanya, walaupun kegemukan merupakan faktor terjadinya diabetes, masih banyak faktor lain yang menyebabkan terjadinya diabetes. Orang yang kurus bisa saja berisiko terkena diabetes jika dirinya memiliki faktor resiko lain, misalnya faktor genetik. Jadi, jika kamu ingin mencegah terjadinya diabetes, jagalah berat badanmu agar selalu tetap ideal. Apakah terlalu banyak makan gula menyebabkan diabetes? Kira-kira mitos atau fakta nih ya? Ya, jadi jawabannya adalah mitos. Kenapa mitos? Karena faktanya, makan gula tidak secara langsung menyebabkan diabetes. Jadi, diabetes adalah penyakit multifaktor yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga lingkungan atau pola hidup. Sering ngantuk tandanya terkena diabetes mellitus? Kira-kira ini fakta atau mitos ya teman-teman? Ya, jadi jawabannya adalah mitos. Kenapa mitos? Karena sering mengantuk memang keluhan bagi penderita diabetes. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keluhan ini, misalnya adanya gangguan metabolisme atau gangguan kualitas tidur. Namun, kamu perlu mengetahui beberapa gejala khas dari diabetes, yaitu sering merasa haus, sering buang air kecil, sering merasa lelah, sering merasa lapar walaupun makan sudah cukup, dan adanya penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Kira-kira mitos atau fakta nih ya? Jawabannya adalah fakta. Kenapa begitu? Karena walaupun Indonesia bukan negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak, namun jumlah penderita diabetes di Indonesia cukup mengagetkan loh. Ternyata diperkirakan setiap 6 dari 100 orang di Indonesia menderita diabetes. Jadi diperkirakan terdapat lebih dari 10 juta orang di Indonesia menderita diabetes. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.